Yeah, yeah. Oh, oh, oh. Baby, I need to know. Welcome to the channel Roblox Season 1. Jadi kali ini aku dan adik-adikku bakalan bacain cerita pengalaman horor kalian di video ini. Oke, jadi aku bakalan ceritain 5 aku bakalan baca 5 cerita. Oke, nah, di video ini ya. Apa kalau agak gak jelas ya. Oke, dari cerita pertama dari Zen. Hai, nama aku Jens. Jadi aku mau cerita kejadian hororku di masa lalu. Nah, dulu kan aku orangnya suka begadang. Namun ada suatu malam yang terasa sangat berbeda. Pas itu aku lagi nonton YouTube sampai jam 12 malam. Tiba-tiba ada suara lolongan anjing di samping rumahku. Dan juga tiba-tiba lampu di rumahku mati. Aku panik langsung bangunin mamaku. Tapi anehnya mamaku gak bangun-bangun. Aku pun langsung ambil selimut dan nutupin mukaku pakai selimut. Tiba-tiba ada suara bisikan gak jelas. Aku pun langsung baca ayat kursi. Tiba-tiba aku terbangun dan ternyata itu cuma mimpi. Aslinya aku tertidur pas lagi nonton YouTube. Tamat. Oke, itu jadi cerita dari Zen. Dia, aku tahu karena kenapa dia mimpinya kayak gitu, karena dia enggak baca doa, guys. Dia mau lihat itu karena gimana, guys. Ya. Oke, next ke cerita kedua. Cerita kedua dari Rahma Nurul Ala. Halo kak, nama aku Rahma. Jadi awal mulai cerita horor aku dimulai pas main game horor kampung. Pasti kalian tahu game horor kampung yang ada di Roblox ya. Lanjut, pas main di sana aku ketemu sama salah satu hantu yang berbaju putih dan rambut panjang. Pas aku lihat hantunya, aku kayak biasa aja karena namanya juga game kan pasti gak nyata. Pas malam mau tidur, aku kan bermimpi kayak sudah pulang dari suatu tempat. Tapi aku pulangnya jam 12 malam. Di sana aku ditemanin sama teman aku di sana. Kami melewati makam. Di makam banyak banget hantu yang berkeliaran. Dan ada salah satu hantu yang mirip persis kayak di game. Dan hantu itu kayak ikutin aku terus. Sampai pulang lalu aku kebangun dan mau sholat subuh. Pas wudhu kayak ada yang liatin di pojok WC. Di sana aku pura-pura biasa aja sih, karena kalau kita takut hantu itu bakalan suka sama kita. Oke, segitu aja deh cerita dari aku. Nah, jadi kita tuh nggak boleh takut, guys. Oke, jadi kita tuh nggak boleh harus baca doa sebelum tidur. Oke guys, lanjut ke cerita ketiga dari Shiva Channel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai kak, aku mau cerita. Nah, jadi waktu itu kan aku lagi di rumah. Nenek dan kakekku, keluargaku kan ada di dapur. Papaku lagi main HP di kamar. Kakekku lagi duduk. Nah, aku di ruang tamu. Terus aku mau ke dapur. Dan aku lihat ada bayangan hitam, badannya kecil. Terus dia terbang. Nah, aku cepet-cepet ke dapur. Terus paginya aku sama sepupuku lagi main di teras rumah. Nah, sepupuku masuk rumah sebentar. Aku tunggu di luar. Terus kulihat di jendela dong ada orang pakai baju hitam gak punya kepala di depanku. Aku takut jadi aku masuk deh. Nah, malamnya aku baru dari kamar mau keluar. Pas keluar aku lihat ada bayangan hitam tinggi banget. Nah, aku langsung takut dan merinding. Please, aku ceritanya sambil gemeter. Oke, jadi dia tuh ceritanya lagi di rumah kakek dan neneknya. Dan dia tuh kayak diikutin itu sama sosok kepala buntung gitu ya maksudnya ya. Dan yaudah, next aja ke cerita keempat. Oke, cerita keempat dari Akmal Kadafi. Hai, nama aku Akmal Kadafi. Mau cerita horor nih.
Nah, pas aku hari Sabtu, aku nginep di rumah teman aku. Tapi rumahnya horor. Pas aku udah sampai ke rumah teman aku mabar sampai jam 10 malam. Pas siap-siap buat tidur, ada orang lewat tinggi badannya, lewatnya kenceng banget. Pas paginya teman aku nanya, tadi malam lo ngeliat ada orang lari nggak? Terus aku jawab, iya. Nah, malamnya aku ingat pas mabar kita teriak-teriak sama ngomong kasar, mungkin hantunya keganggu atau nggak seneng. Oke, jadi kalian tuh kalau malam-malam jangan teriak-teriak guys, nanti didatengin sama hantu. Jadi hantunya tuh kayak keganggu gitu. Oke, cerita terakhir dari temen aku, Kak Najla atau Kak Alin. Jadi aku biasanya manggilnya tuh Kak Alin. Najla, kalau nama pacarnya Najla, Khairul siapa gitu. Sudah aku lupa. Dan langsung aja yuk kita mulai. Ini ceritanya agak panjang ya dia. Langsung aja yuk langsung aja aku bacain dari dia. Jadi waktu aku berumur 1 tahun, aku lagi di rumah. Aku lagi main sama bunda aku. Waktu aku masih kecil ya. Jadi di tengah-tengah aku lagi main, tiba-tiba aku melihat seseorang di atas lemari. Rambutnya putih. Dia tersenyum sambil menatapku, seolah dia mengenalku. Karena aku melihat rambutnya yang putih. Jadi aku memanggilnya Mbah. Di saat itu ibuku ketakutan karena tak ada ayah di samping ibuku. Tidak ada siapapun terkecuali aku, dan bunda aku terus memanggilnya Mbah. Itu aku dan bunda aku terus memanggilnya Mbah. Itu berulang kali kuucapkan hingga akhirnya aku dibawa keluar oleh ibuku untuk bermain. Di saat ibuku kembali, dia masih duduk di sana dan kembali tersenyum dan masih menatap ke arahku. Tapi kali ini aku hanya diam karena melihat ibuku ketakutan. Lalu setelah itu orang yang tua berambut putih itu menghilang dengan sekejap. Inilah kisah nyataku. Jadi ini tuh kisah nyata dia di umur 1 tahun ya guys. Adalah. Nah jadi kayak gitu cerita-cerita dari kalian. Maaf kalau aku ngomongnya agak belibet gitu karena kayak belibet mbak aku gitu yang kayak tadi lah pokoknya. Oke guys, jadi ini tuh part 1. Nanti aku bakalan ada part 2-nya ya. Tenang aja, ini tuh baru part 1. Dan nanti bakalan aku bikin part 2-nya. Oke, bye. See you next video di cerita horor selanjutnya. Bye.